Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang cara membuat iklan pada fanspage. Jadi langkah yang paling pertama adalah Anda masuk ke fanspage yang sudah Anda buat ya. Kemudian selanjutnya di sini Anda tulis untuk postingan iklannya. Nah, ini saya contohkan untuk membuat postingan makanan ya. Oke, setelah masuk ke fanspage, di sini Anda tinggal ketik copywritingnya, kemudian pilih gambarnya. Kalau saran saya, kalau mau pakai unggah foto atau video, saran saya untuk unggah foto minimal 5 ya. Kalau bisa 5, nanti di setiap foto itu dikasih keterangan, misalkan cara ordernya. Atau bisa pilih create slideshow atau buat carousel foto, bebas ya. Tapi kali ini saya contohkan yang unggah foto. Oke, jadi di sini nanti kita tinggal pilih copywritingnya. Ini saya sudah siapkan. Nah, ini copywritingnya seperti ini. Jadi ada headline, kemudian ada keterangannya. Setelah itu di sini saran saya dikasih link untuk klik ke testimoni ya. Jadi kenapa di awal-awal untuk fanspage itu wajib untuk bikin album foto. Nah, di sini ketika konsumen mau lihat info selengkapnya bisa lihat di fotonya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal ngubah link ini ke bitlayer.com, nanti jadi dapat kode seperti ini. Oke. Nah, di awal-awal ini headline-nya seperti ini. Jadi ada kalimat pembukanya, kemudian kalimat penjelas, terus ada call to action. Jadi dimaksudkan dengan cuma 3 paragraf di atas itu, karena kadang kalau misalkan kita ngebuka pakai HP, itu kan ada paling kalau di HP itu kan paling cuma 4 paragraf ya. Selanjutnya lihat selengkapnya seperti itu ya. Nah, jadi ketika iklan ini dibuat headline-nya cuma 3 paragraf, orang itu langsung cenderung ke call to action. Jadi biasanya mereka akan bertanya ke WhatsApp atau ke BBM. Teman-teman bisa tambahkan BBM-nya di sini. Jadi seperti itu, kita buat headline-nya dulu, kemudian isinya, kemudian keterangan dari produk itu. Setelah itu berikan testimoninya, kalau bisa biar arahkan konsumen itu masuk ke landing page-nya ke album ya. Setelah itu di sini ada dikasih keterangan info selengkapnya. Nah, ini saya contohkan untuk promosikan foto ya. Jadi saran saya bikin 5 foto. Nanti di setiap foto itu setelah kita terbitkan nanti kita edit. Oke, ini udah ya. Kita klik terbitkan dulu. Oke, ini kita klik terbitkan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ketika iklan itu muncul ini, headline-nya sudah kebaca. Jadi ini penjelasannya. Kemudian langsung call to action. Nah, ketika orang tertarik, mereka akan lihat selengkapnya. Mereka akan baca. Cuman kalau untuk pasar Indonesia biasanya orang akan langsung tanya ke sini meskipun sudah dijelaskan di kalimat ini cara ordernya, kemudian keterangan produknya. Biasanya orang akan langsung cenderung ke sini. Oke, balik lagi ya, kita refresh lagi halamannya. Nah, ini akan Anda lihat selengkapnya. Oke, jadi orang sudah produknya sudah jelas keterangannya, kemudian ada call to action-nya. Jadi orang akan langsung menghubungi ke sini. Nah, kenapa harus 5 gambar? Biasanya untuk 5 gambar itu saya pilih menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah gambar testimoni. Usahakan jangan pakai kalimat ya. Kalimat atau angka atau huruf di dalam gambar itu tidak boleh, sama Facebook itu dilarang. Jadi maksimal hanya 20%. Jadi saran saya
kalau mau jualan promosiin produk, mending foto sama modelnya. Bisa pelanggan Anda atau Anda sendiri difoto. Jadi ini yang pertama, gambar yang pertama adalah foto keterangan, kemudian gambar yang kedua, 3, 4, 5 ini adalah keterangan produk. Nah, ini setelah kita terbitkan, kita langsung edit untuk setiap gambar. Jadi biasanya orang seperti ini, ketika orang melihat iklan kita tampil di beranda mereka, mereka pasti akan mengklik satu-satu gambarnya. Nah, ketika mereka ngeklik di sini tidak ada keterangan, dibandingkan dengan Anda tambahkan keterangan, kan hasilnya akan beda. Biasanya orang akan membaca lagi, kemudian menghubungi cara ordernya bagaimana. Itulah gunanya setiap gambar itu kita edit, kemudian kita kasih keterangan gambar. Nah, misalkan seperti ini. Atau teman-teman bisa langsung ketik di sini, misalkan cara order, ketik nama, alamat, nomor telepon, kemudian jenis order, jumlah. Selanjutnya silahkan kirim ke WhatsApp atau BBM admin. Jadi seperti itu. Setelah diedit, kita selesai syuting. Nah, begitu seterusnya sampai ke 5 gambar itu selesai. Oke, di sini saya nggak nyantumin BBM ya. Jadi bebas sih, terserah teman-teman mau cantumin BBM atau enggak. Cuman kalau menurut saya BBM itu pasarnya sudah mulai turun ya. Jadi lebih banyak orang broadcast ketimbang beli. Kalau WhatsApp kan kita bisa broadcast, cuman jarang sekali orang akan broadcast ke WhatsApp kita. Tapi bebas sih, bisa cantumin WhatsApp BBM-nya atau juga bisa. Nah, ini semuanya diedit ya. Semuanya diedit. Setiap gambar kita klik, kemudian kita tuliskan ke keterangannya. Oke, setelah selesai semua, kita bisa cek ulang lagi sebelum Anda iklankan ya. Kita cek ulang lagi apakah udah masuk semua. 1, tadi gambarnya 5 ya. 2, 3, 4, 5. Oke, sudah oke semua. Ini udah siap semua. Setelah itu Anda tinggal klik di kolom kanan, klik buat iklan. Klik buat iklan ya. Oke, setelah diklik ke buat iklan, kita pilih ke sini ya, kesadaran merek. Sini nama kampanyenya bebas, biar kita nggak lupa, kita bisa ketik sendiri nama yang bebas ya. Klik lanjutkan. Nah, di sini kita tinggal bermain di penargetan sama budget. Oke. Pemirsa khusus kita lewati. Nah, di sini bisa bebas ya, mau nasional atau kota-kota tertentu. Saran saya kalau misalkan mau main lokal, jangan ketik nama provinsi, tapi ketik nama kota aja, karena itu lebih detail. Karena kalau misalkan kita ketik provinsi itu lebih random ya, lebih acak. Oke, karena ini segmen pasarnya Indonesia, kita ketik Indonesia. Kemudian pilih usia yang sudah siap untuk membeli. Biasanya kalau di Facebook itu usia antara 23 sampai 34.
berhubung karena ini adalah bisnis nyari reseller, iklannya nyari reseller, nyari peluang bisnis, segmen pasarnya itu biasanya antara usia 25 sampai 34. Bebas mau laki-laki atau mau perempuan. Untuk bahasa kita kosongkan. Nah, di sini untuk penargetan terperinci kita ketik kata kunci umum. Jadi kata kunci umum itu yang pertama adalah pengusaha, maka akan muncul kata kunci turunan yang lainnya. Jadi kita tinggal ketik aja. Kalau pengusaha di sini ada 1, 2, 3, 4. Cari yang paling banyak. Biasanya di paling atas. Klik pengusaha, kemudian ketik lagi pengusaha. Nah, di sini ada kata kunci turunan 1, 2, 3, 4, 5. Diketik semua ya biar masuk. Ini adalah kata kunci turunan dari pengusaha. Jadi kata umumnya itu pengusaha, keturunannya itu kata keturunannya itu pengusaha muda, pengusaha sukses, forum pengusaha, pengusaha, kemudian wirausaha. Nah, di sini ada 3 macam wirausaha. Pilih yang paling besar ya. Di sini yang paling besar itu yang paling atas. Kemudian ketik kata kunci turunannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sama ya, jadi kita ambil salah satu yang paling atas. Jadi kata kunci turunan dari wirausaha itu adalah 9, ada 9. Kita masukin semuanya. Jadi kita masukin ya kata kuncinya. Wirausaha. Nah, ini ada 9 ya. Jadi pengusaha, wirausaha, kemudian yang ketiga adalah bisnis. Jadi apapun produk yang Anda jual, saran saya ketik 5 kata kunci utama. Jadi pengusaha, wirausaha, bisnis, kemudian nanti ada pengusaha, terus nanti ada usaha. Oke. Ini bisnis, kita ketik kata kunci turunannya. Nah, di sini ada muncul banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5. Pilih salah satu yang paling banyak. Jadi kata turunan dari bisnis itu ada 5 macam ya, kita masukin semuanya. Produk, bisnis kecil, model bisnis, bisnis eceran, pelancong bisnis, bisnis online. Kita pilih salah satu yang paling banyak ya. Kita pilih bisnis Indonesia. Oke. Jadi ada, kita lihat lagi ke atas, pengusaha, bisnis, wirausaha, pengusaha. Berarti ada berapa nih? Ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Kita ulang. Pengusaha, bisnis, kemudian wirausaha. Nah, di sini udah masuk semua.
Ada 3 macam. Setelah itu kita masukin juga kata kunci marketplace. Marketplace itu kayak misalkan Bukalapak, Tokopedia. Nah, di sini ada banyak. Kita pilih salah satu yang paling banyak. Bukalapak, Tokopedia, kemudian OLX Indonesia, Matahari, Blibli.com, kemudian Shopee, Lazada, Salesforce, kemudian apa lagi ya, OLX sudah ya, Lazada, OLX, Tokopedia. Tokopedia udah masuk. Setelah 4 kata kunci utama itu dimasukin, jadi apapun bisnis Anda wajib masukin kata kunci utama, yaitu pengusaha, bisnis, wirausaha, sama nama marketplace. Kenapa seperti itu? Karena umumnya orang-orang yang kita target itu orang-orang yang siap untuk membeli. Nah, di 4 kata kunci itu orang-orangnya yang sering mengetik kata kunci itu. Kemudian setelah itu baru kita masukin nama-nama produk kita. Jadi misalkan kita mau jualan produk kuliner ya, misalkan kulinernya apa nih, cemilan, kita bisa masukin kata kuncinya makanan kayak gitu. Kuliner, misalkan kita ketik kata kuncinya kuliner. Nah, di sini ada banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 kata kunci yang kita masukin semuanya. Jadi semakin banyak kata kunci yang kita ketik, maka iklannya akan semakin menyempit. Kalau misalkan Anda jualan jasa, misalkan jasa travel, ketik kata kuncinya adalah traveling, jalan-jalan, atau nama-nama dari jasa-jasa dari traveling. Kita masukin ya. Masukin semuanya ya. Ada 14 kata kunci. Udah cukup berarti. Setelah itu masukin kata kunci utama dari jualan Anda. Karena saya jualannya coklat, kita masukin coklat. Setelah itu nama dari kompetitor, misalkan Milo, kita masukin Milo, kemudian Ovaltine, dan beberapa franchise besar ya, franchise besar. Jadi kita masukin franchise luar ya, misalkan seperti Starbucks, McDonald. Nah, kenapa kita masukin kata kunci ini? Agar segmen pasar menengah atas itu kita bisa bidik, karena mereka biasanya kalau untuk orang-orang menengah ke atas, mereka seringkali mengunjungi tempat-tempat seperti ini.
Oke. Jadi sudah, misalkan sudah cukup atau mau tambahkan yang lainnya silahkan. Kemudian setelah ini saran saya biar tidak ngetik 2 kali, simpan pemirsa ini. Nah, di sini sudah cukup banyak ya. Namanya misalkan namanya adalah misalkan namanya cuma 1. Setelah itu kita bermain di anggaran. Saran saya jangan ketik anggaran harian ya, tapi pilih anggaran sepanjang masa promosi. Ini untuk memudahkan kita untuk mengontrol iklan itu berjalan dengan maksimal. Kemudian juga kita nggak perlu repot untuk men-stop iklan. Kalau misalkan kita lupa, itu akan sangat repot ya. Jadi iklannya akan terus berjalan. Jadi di sini anggarannya totalnya berapa? Misalkan 1 hari kita anggarkan 50.000, iklan ini akan berjalan selama 7 hari. Berarti 7 dikali 50.000 adalah 350. Dan saran saya jangan iklankan selama 1 bulan, maksimal 7 hari. Karena hasil yang paling bagus itu maksimal hanya 7 hari. Jadi kalau teman-teman punya anggaran iklan selama 1 bulan, saran saya pecah menjadi 4 iklan. Jadi misalkan selama 1 bulan budgetnya itu 1 juta. Berarti 1 minggu itu dianggarkan sekitar 250.000. Jadi seperti itu. Misalkan ini 50.000 sehari untuk 7 hari, berarti ada 350.000. Oke, nah di sini kita bisa jadwalkan. Ini tanggal 18, berarti untuk ke 7 hari berikutnya adalah tanggal 24. Tanggal 24. Oke. Nah, iklannya bisa kita ketik ya. Setelah itu klik lanjutkan. Oke, setelah itu pilih gambar tunggal karena kita tadi ngiklanin gambar ya. Iklannya ada gambar, ada 6 macam. Kemudian di bawah sini kita tinggal pilih halaman yang mau kita iklankan tadi. Namanya adalah coklat lezat, kita cari aja coklat lezat. Nah, ini klik. Kemudian kita cari postingan yang tadi udah kita buat. Ini sedang nyari. Kemudian saran saya jangan hubungkan dengan Instagram, tapi saya pilih salah satu. Karena kalau misalkan kita berhubungkan dengan Instagram itu budgetnya kurang maksimal. Jadi seperti itu. Nah ini sorry, tadi kita jangan pilih iklan baru ya, tapi gunakan kiriman yang ada. Jadi kita sudah membuat kiriman itu, nanti kita tinggal edit aja. Kita tinggal edit aja. Tadi namanya coklat lezat ya. Nah ini. Nah ini kita tinggal pilih kirimannya. Kita tinggal pilih kirimannya. Oke, ini ya kirimannya yang tadi. Setelah itu lakukan pemesanan. Oke, ini karena saldonya kurang, kita tinggal bisa lewatin. Terus kita tinggal tambahkan saldonya. Oke, klik lanjutkan.
Oke, di sini iklan sedang ditinjau ya. Biasanya sih nggak lama, 10 sampai 15 menit. Nanti iklannya di sini akan berjalan aktif. Oke, seperti itu teman-teman, cara membuat iklan dengan target nasional dengan budget 50.000 sehari selama 7 hari. Oke, selamat membuat iklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.